Jadi ada 3 peluang bagi kita untuk mendapatkan surga Firdaus ini, jadi satu bagian dari 3 golongan. Kalau belum kita mendapati 3 golongan itu, cari teman yang bisa mengajarkan dan mengantarkan kita pada 3 golongan yang dimaksudkan. Surga itu tingkatannya ada 8 tingkatan, sesuai dengan amalannya. Tertingginya ada yang viral dan kita kenal namanya dengan Firdaus. Surga apa? Itu tingkat tertingginya. Di situ berkumpul nanti orang-orang terbaik yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 69. Ada 4 golongan utama. Jadi kalau kita mau masuk ke situ, masuk satu dari bagian 4 golongan ini. Petunjuknya begitu. Perhatikan. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, satu minan nabiyyin, golongan para nabi. Masuk surga tertinggi Firdaus, tingkat yang paling indah, golongan pertama, golongan para nabi. Bisa jadi nabi sekarang? Halo? Ada nabi di sini? Awas, hati-hati ya, kalau ada saya udahan nih. Sebab ada informasi dari Rasulullah SAW sekitar 15 abad yang lalu, kata beliau, nanti di masa depan akan ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Kalimat nabinya singkat, padat, jelas. La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak akan pernah ada nabi setelah saya, kata Nabi. Kalimat ini kalau kita lihat di ilmu balaghah, maksudnya apa? Ingin memberikan informasi akan ada yang ngaku nabi setelah saya wafat. Kalau ada yang begitu, katakan pada diri kita, langsung tolak. La, tidak, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, kita tolak. Tapi saat yang bersamaan, kalimat nabi pasti terbukti. Sepeninggal nabi, pasti akan ada yang ngaku nabi. Pernah ada yang ngaku nabi? Banyak. Ya, di Bogor itu dulu ada pelatih bulu tangkis, inisialnya AM, ngaku nabi. Diamankan sama polisi kita. Ya, ditanya, kenapa kamu ngaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu katanya. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Bandung nggak ketinggalan, tukang cukur inisial S tuh, ngaku nabi juga. Ya, puncaknya di Jakarta, karena Bandung nabi, Bogor nabi, Jakarta LE, malaikat. Di era sebelumnya pernah minta izin pada gubernur sebelumnya untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Bayangkan, kita di MUI pada waktu itu tuh luar biasa. Ya, diamankan sama polisi kita tuh, polisi luar biasa. Jangankan teroris, malaikat Jibril tangkap tuh. Diselesaikan. Jadi kata Nabi itu, akan ada yang ngaku nabi. Jadi kalau ada yang ngaku, kita nggak heran, karena Rasul pun dari dulu bilang begitu. Yang bikin heran itu, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Kalau saya tidak keliru, ada S baru di Garut tuh kemarin itu. Ya, ada juga ngaku nabi itu ya. Maka hati-hati. Pertama, golongan yang masuk ke surga tingkat tertinggi Firdaus adalah kalangan nabi. Tapi kalau ada yang ngaku nabi, bukan Firdaus, neraka yang paling dalam. Awas, hati-hati. Ini golongan yang pertama. Sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, was-siddiqina, orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan tuntunan agamanya. Orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan tuntunan agamanya. Nanti kita bahas. 3, wasyuhada, orang-orang yang wafatnya dia niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa di medan juang, NKRI dalam bahaya, kita ikut berjuang di garis depan, niatkan sebagai ibadah kepada Allah, wafat syahid. Bisa dalam konteks mengajar, ada ustazah sedang khatmul Quran, biasa mengajar belasan puluhan tahun, dan wafatnya pun oleh Allah diberikan dengan cara yang sangat indah, dengan mengucapkan kalimat tauhid, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah, meninggal syahid. Itu namanya syahid akhirat dunia. Macam-macam bentuknya.
syuhada. Nanti kita belajar babnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wassalihin. Ini yang bisa banyak kita dapatkan. Orang-orang soleh yang berkehidupan di dunia. Jadi ada 3 peluang bagi kita untuk mendapatkan surga Firdaus ini jadi satu bagian dari 3 golongan. 1, siddiqin. 2, syuhada. 3, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau belum kita mendapati 3 golongan itu, cari teman yang bisa mengajarkan dan mengantarkan kita pada 3 golongan yang dimaksudkan.